Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini masa pengenalan lingkungan sekolah berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, di mana kita pada masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus menggunakan MPLS dengan jalan daring atau dari dalam link jaringan atau online. Nah, pada saat ini saya diberi tugas untuk mengenalkan arti dan logo dari SMK Al-Kamal. Yang kedua, visi dan misi serta moto SMK Al-Kamal. Yang ketiga, tata tertib yang berlaku di SMK Al-Kamal. Yang pertama, logo SMK Al-Kamal. Nah, logo dari SMK Al-Kamal adalah seperti ini. Jadi segi 5 seperti itu. Nah, saya akan menerangkan dari masing-masing unsur dalam logo SMK Al-Kamal. Nah, yang pertama, bentuk segi 5. Bentuk segi 5 dimulai sebagai bentuk SMK Al-Kamal. Hal ini didasarkan pada keistimewaan angka 5, yaitu sebagai hitungan jari tangan kita ada 5. Kemudian rukun Islam juga ada 5. Jumlah indera kita ada 5. Kemudian jumlah wahyu yang turun pertama kali juga ada 5 ayat. Jumlah sila dalam Pancasila juga ada 5 sila. Nah, itu keistimewaan angka 5. Maka saya menggunakan segi 5 dalam logo SMK Al-Kamal. Sedangkan logo ini dibuat lancip, ya. Nah, ini dimaksudkan lambang dari ketajaman yang memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas. Jadi SMK Al-Kamal sudah memiliki cita-cita yang jelas. Kemudian warna dasar hijau. Warna dasar hijau ini menunjukkan unsur ketenangan, kedamaian. Diharapkan SMK Al-Kamal menjadi tempat yang menenangkan jiwa dan hati. Warna hijau dalam tradisi Islam juga disimbolkan sebagai warna surga. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 31 digambarkan bahwa para penghuni surga mengenakan pakaian dari sutera berwarna hijau. Juga merupakan simbol harapan, pertumbuhan, regenerasi, kesuburan, ketenangan, kemakmuran. Hal ini menunjukkan SMK Al-Kamal sebagai tempat yang tentunya selalu berusaha mengamalkan syariat Islam. Tujuannya agar keberadaan SMK Al-Kamal menjadi tempat meraih harapan, menumbuhkan generasi yang mencintai kedamaian, sebagai tempat yang selalu mengamalkan syariat Islam dan menjadi tempat untuk menenangkan jiwa dan hati para siswa pada Sang Ilahi atau Sang Khalik. Kemudian warna atau bangunan masjid, gambar bangunan masjid. Nah, maksud dari gambar bangunan masjid ini melambangkan wadah sarana dan prasarana penempaan dan pendidikan bagi sumber daya manusia, khususnya pemuda yang menimba ilmu di SMK Al-Kamal, yang merupakan wadah pendidikan dan mencetak pribadi muslim yang tangguh, yang bersatu dalam tujuan bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buku yang terbuka. Nah, maksudnya buku merupakan alat pembelajaran. Bentuk buku terbuka menunjukkan wawasan yang luas, keterbukaan dan pengembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa SMK Al-Kamal merupakan tempat diselenggarakannya pendidikan, tempat belajar dan mengajar, dan tempat menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan senantiasa berkembang yang mewajibkan umat untuk giat mempelajarinya. Kemudian padi dan kapas. Di padi dan kapas ini melambangkan keinginan dari segenap sivitas akademika SMK Al-Kamal untuk menciptakan keadilan yang merata.
Maksudnya keadilan di sini adalah keadilan dalam unsur ekonomi yang tidak membedakan status sosial, suku, ras, dan sebagainya. Dan bintang warna kuning yang bertuliskan Allah di dalamnya ini menunjukkan sikap optimis, cita-cita yang luhur. Diharapkan siswa-siswi SMK Al-Kamal memiliki sifat yang selalu optimis untuk memajukan agama, bangsa, dan negaranya yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tulisan SMK Al-Kamal. Nah, ini merupakan lambang SMK Al-Kamal kita, berarti kita berada di SMK Al-Kamal. Kemudian Kunir Wonodadi Blitar, ini menunjukkan lokasi kita berada di Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Nah, itu adalah arti dan makna dari logo SMK Al-Kamal yang sudah merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan SMK kita ini menjadi SMK yang maju, yang sesuai dengan visi misi. Nah, ini visi misi SMK Al-Kamal. Visinya terwujudnya lulusan yang kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu visi kita, menginginkan lulusan kita kompeten, mampu melaksanakan sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. Nah, untuk mencapai visi tersebut kita ciptakan melalui misi. Jadi misi itu untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam visi kita. Yang pertama, misi kita meningkatkan pembelajaran yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Jadi agar alumni lulusan kita ini berkompeten, maka harus mengadakan pembelajaran yang efektif, efisien. Ini dasar dari memperoleh kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Kecakapan hidup, keterampilan hidup, life skill itu merupakan syarat utama untuk hidup di masyarakat. Siapa yang memiliki life hidup atau keterampilan hidup atau kecakapan hidup akan mampu mengalahkan kejamnya dunia ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Jadi untuk mencapai visi kita itu yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan landasan kita dalam hidup di dunia, harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Jadi alumni atau lulusan kita nanti diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan wawasan yang luas. Yang ketiga, menciptakan sekolah sebagai pengembangan etika, estetika, dan pelestarian budaya. Nah, SMK Al-Kamal merupakan tempat pengembangan etika, sopan santun, budi pekerti yang luhur, dan seterusnya. Estetika, keindahan, jadi merupakan keindahan dalam kehidupan kita. Pelestarian budaya. Nah, di SMK Al-Kamal ada beberapa ekstra yang melestarikan budaya. Salah satunya hadroh atau rebana. Itu visi misi. Dengan itu diharapkan tujuan dari SMK Al-Kamal akan tercapai apabila visi dan misi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, moto dari SMK Al-Kamal yaitu mendidik, mengajar, dan menghantar. Nah, mendidik, kita memberikan bekal kepada siswa kita berupa budi pekerti yang luhur, tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Itu mendidik.
mengajar, kita memberikan pelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya. Sehingga kalau menguasai kompetensi keahlian yang dipilihnya, nanti akan bisa mewujudkan lulusan yang kompeten. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menghantar. Menghantar dalam arti alumni atau lulusan SMK Al-Kamal akan dihantarkan untuk masuk dalam pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Jadi yang kedua, menghantar masuk ke dalam dunia usaha, dunia industri atau lapangan kerja. Yang ketiga, menghantarkan dalam berwirausaha atau berwira swasta. Jadi nanti lulusan itu akan dibimbing bagaimana masuk perguruan tinggi. Nah, ini sudah dibuktikan banyak alumni yang memberikan sosialisasi kepada adik-adik kelasnya, sehingga mereka bisa memiliki pemahaman mengenai perguruan tinggi dan bagaimana cara menembusnya. Kemudian yang ketiga, tata tertib. Nah, di SMK Al-Kamal tentunya berlaku tata tertib sekolah yang berlaku untuk siswa. Nah, tata tertib itu sudah dibuatkan mulai tahun 2019, itu sudah saya sosialisasikan kepada siswa-siswi SMK Al-Kamal, khususnya pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang lalu. Demikian juga tata tertib yang sama saya sosialisasikan kepada siswa-siswi SMK Al-Kamal tahun 2020-2021. Di surat keputusan Kepala SMK Al-Kamal nomor 108 /SMK AH ASIS 7/12 tentang tata tertib siswa SMK Al-Kamal Wonodadi Blitar. Kemudian Kepala SMK Al-Kamal Wonodadi Blitar dan seterusnya. Saya hanya menyuplik yang inti-inti saja. Jadi yang penting-penting saja saya cuplik, sehingga kalau ini saya bacakan mungkin terlalu panjang. Nah, bab 2 tata tertib pasal 3 waktu dan tempat pelaksanaan KBM. Tempat pelaksanaan KBM SMK Al-Kamal Wonodadi Blitar dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi SMK Al-Kamal dalam KBM-nya bisa berada di lingkungan sekolah, bisa di luar lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah terjadi karena pada saat mereka melakukan praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, PKL selama 6 bulan itu berada di lingkungan institusi masing-masing. Jadi di luar sekolah. Jadi selama 6 bulan mereka berada di luar lingkungan sekolah, namun tetap berada dalam kawasan Blitar dan sekitarnya. Kemudian ketentuan jadwal KBM diatur sebagai berikut. Di hari Senin sampai Kamis, waktu KBM dimulai jam 7 sampai dengan 14.30. Kenapa saya melakukan waktu yang panjang? Karena kita tahu SMK ini mendidik untuk bekerja. Jadi saya memberikan waktu pembelajaran di lingkungan sekolah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan jam 14.30 atau setengah 3. Karena kalau mereka sudah bekerja itu minimal 8 jam. Jadi saya membiasakan diri untuk memberikan materi, membiasakan diri untuk anak-anak berdisiplin selama kurang lebih juga 8 jam. Untuk hari Jumat KBM dimulai jam 7 sampai dengan jam 11. Di Jumat kita memberikan waktu untuk sholat Jumat. Untuk Sabtu KBM mulai jam 7 sampai jam 12.30. Nah, ini.
Setiap hari Senin, siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan upacara pada pukul 7 WIB. Siswa tidak dibenarkan berada di luar lingkungan kelas saat KBM berlangsung kecuali atas izin guru kelas atau guru piket. Jadi selama pelaksanaan belajar mengajar, siswa harus tetap berada di lingkungan kelas. Siswa tidak dibenarkan berada di luar kelas apabila guru berhalangan hadir atau saat KBM kecuali ada izin guru piket. Jadi meskipun tidak ada gurunya, tetapi siswa tetap harus berada di dalam kelas. Siswa tidak dibenarkan mengaktifkan handphone dan sejenisnya pada saat KBM berlangsung, kecuali atas izin guru untuk kepentingan proses belajar mengajar. Jadi biasanya kalau mengaktifkan handphone, memainkan handphone pada saat KBM, maka handphone itu akan disita dan diambil oleh orang tua atau wali muridnya. Siswa tidak dibenarkan menerima tamu kecuali atas izin guru piket dan mereka dipertemukan dalam ruangan kantor. Siswa tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan materi pembelajaran saat saat KBM berlangsung. Jadi aktivitas belajar harus berkaitan dengan materi pembelajaran. Siswa wajib mengikuti proses KBM dengan tertib. Waktu KBM di luar sekolah ditentukan atas kesepakatan antara sekolah dan instansi terkait. Jadi pada saat anak-anak melakukan PKL itu sudah ditata waktunya kapan, berakhirnya kapan. Nah ini. Ketentuan waktu istirahat. Waktu istirahat pelaksanaan KBM adalah sebagai berikut. Jam istirahat hari Senin sampai dengan Kamis jam 9.30 sampai dengan jam 10. Sedangkan hari Jumat jam 9.45 sampai dengan jam 10 WIB. Kehadiran siswa. Siswa hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum KBM dimulai. Jadi diharapkan jam 7 sudah siap. Terutama yang kebagian piket kelas harus jam 7 kurang 10 harus sudah hadir melaksanakan tugasnya, piket membersihkan kelasnya. Siswa yang datang terlambat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib melapor kepada guru piket. 3. Siswa yang karena sesuatu hal meninggalkan sekolah harus seizin dengan guru piket. 4. Siswa yang tidak hadir di sekolah harus ada keterangan berupa surat keterangan orang tua atau wali murid atau surat izin. Pemberitahuan melalui telepon yang ditindaklanjuti dengan surat keterangan dari orang tua atau surat keterangan dokter. Jadi kalau dalam waktu terpaksa belum bisa membuat surat izin, memberitahu kepada sekolah melalui telepon terlebih dulu dan begitu masuk membuat surat izin dari orang tua atau melampirkan dengan surat keterangan dokter. Batas penyerahan surat keterangan dari orang tua atau wali murid atau surat keterangan dokter setelah masuk hadir maksimal 3 hari dan langsung diserahkan kepada guru piket. Jadi kalau tidak masuk maksimal 3 hari, sudah masuk harus menyerahkan surat keterangan dokter atau surat izin yang dimaksud. Siswa yang tidak hadir di sekolah tanpa keterangan yang sah dianggap alpa atau tidak masuk tanpa keterangan. Pasal 6 ketentuan pakaian seragam. Pakaian seragam siswa adalah sebagai berikut. Hari Senin Selasa baju putih, abu-abu, topi dan dasi.
serta kaos kaki putih. Rabu Kamis seragam khas sekolah kaos kaki hitam. Hari Jumat seragam khas pondok kaos kaki hitam. Hari Sabtu seragam pramuka sepatu hitam kaos kaki hitam. Siswa diwajibkan berpakaian rapi, baju dimasukkan bersih sopan dengan ketentuan. Putri rok panjang steploi satu di tengah dan resleting di belakang. Warna jilbab bagi siswa yang putri putih polos dengan ketentuan pramuka juga menggunakan warna coklat. Putra celana panjang ukuran lingkar bawah minimal 20 cm. Apabila kurang dari 20 cm, setelah diperingatkan tetap tidak berubah, maka bisa dilakukan pengguntingan. Tolong ini cermati. Jadi untuk yang putra yang menggunakan pensil, apabila sudah diperingatkan 3 kali atau lebih tidak ada perubahan, tidak diganti, maka akan digunting bawahnya. Ini yang sering dilakukan oleh siswa. Siswa tidak dibenarkan merubah pola pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi biasanya celana yang dirubah menjadi pensil. Nah, kalau dirubah menjadi pensil ya dilakukan pengguntingan. Siswa menggunakan pakaian dengan atribut sekolah yang telah ditetapkan. Jadi atributnya sudah disediakan oleh sekolah. Siswa menggunakan ikat pinggang 3 cm warna hitam dan tidak berkopel. Jadi tidak ada kopel remnya yang biasanya digunakan oleh militer. Siswa harus menggunakan pakaian sepatu polos hitam dan kaos kaki putih berlogo panjang kaos kaki 20 cm dari mata kaki. Jadi tidak diperkenankan menggunakan kaos kaki yang pendek hanya sebagai syarat sampai dengan mata kaki saja. Siswa harus menggunakan kaos singlet warna putih polos, jadi tidak tembus. Siswa harus memakai pakaian olahraga dan kelengkapannya yang telah ditentukan oleh sekolah pada saat melakukan pelajaran olahraga atau praktek olahraga. Siswa harus memakai baju praktek yang sudah ditetapkan oleh sekolah pada saat praktikum. Siswa berada di lingkungan sekolah harus berpakaian seragam sekolah walaupun tidak ada KBM kecuali hari libur nasional atau hari Minggu, atau siswa yang sudah dinyatakan lulus. Selama belum dinyatakan lulus, apabila ke sekolah harus menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuannya. Siswa tidak dibenarkan menggunakan jaket atau sweater kecuali sakit, rompi atau topi yang bukan atribut dari sekolah. Ketentuan perilaku siswa. 1. Siswa wajib bersikap sopan, menghormati bapak ibu guru dan seluruh karyawan, bertutur kata yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian pula antar sesama siswa demi menunjang nilai-nilai agama dan berakhlak mulia dan berbudaya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi harus sopan sama guru, dengan karyawan, dengan sesama siswa harus sopan. Siswa wajib memelihara dan menjaga dokumen akademis, rapor dan lain-lain. Dia harus disimpan sebagai dokumen pribadi yang suatu saat akan dibutuhkan lagi. Siswa putra wajib memelihara rambut dengan ketentuan panjang maksimal 3 cm. Jadi maksimal 3 cm dengan ketentuan potongan rapi, tidak diwarna, tidak dibuat model,
Bila sudah diingatkan tidak dipotong sesuai ketentuan, maka akan dipotong dengan tidak beraturan. Jadi kalau rambutnya panjang diingatkan tidak ada perubahan, maka sekolah akan menindaklanjuti dengan memotong dengan tidak beraturan. Siswa wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan sekolah. Dia wajib memelihara keamanan sekolah, ketertiban sekolah, kebersihan, dan keindahan sekolah. Termasuk coret-coret di bangku juga dilarang. Siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang telah ditetapkan. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berlaku. Nah, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang wajib maupun yang pilihan. Yang wajib itu adalah pramuka. Pramuka sebagaimana ketentuan wajib diikuti oleh seluruh siswa tanpa terkecuali kelas 10, 11, 12 dan kelas 12 hanya diberlakukan pada semester ganjil saja. Pada semester genap sudah tidak diadakan kegiatan ekstra lagi. Yang pilihan ada olahraga, bola voli, sepak bola, ada kegiatan bela diri, ada kegiatan musik, ada kegiatan hadroh. Siswa wajib membayar uang administrasi sekolah tepat waktu. Siswa dilarang menyontek, bekerja sama dalam bentuk apapun pada saat ujian atau ulangan. Siswa dilarang mengaktifkan handphone, laptop, tablet di saat KBM berlangsung. HP atau tablet dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Penggunaan HP, laptop, tablet, dan sebagainya dapat dilakukan atas permintaan guru sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berlaku pada saat itu. Jadi nanti HP akan dikumpulkan di depan kelas pada saat pembelajaran. Siswa dilarang memalsukan tanda tangan ataupun nilai akademis. Jadi dilarang memalsu tanda tangan ataupun nilai-nilai akademis yang sudah ditetapkan dalam nilai akademis dalam rapot. Siswa dilarang menyalahgunakan uang administrasi sekolah. Jadi kalau diberikan orang tua untuk membayar ya tetap cepat harus dibayarkan. Siswa dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang lainnya di dalam maupun di luar sekolah. Jadi dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Siswa dilarang membawa rokok, merokok baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi tidak boleh. Siswa dilarang membawa media cetak atau elektronik yang berisi muatan pornografi, perjudian, kekerasan, sara. Siswa dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, mentransmisikan atau menggandakan, menjual materi, data, informasi digital maupun non digital berupa film, video, gambar, suara yang berisi muatan pornografi, perjudian, kekerasan, dan sara atau yang bertentangan dengan etika dan kesusilaan. Dilarang membawa gambar-gambar porno dan sebagainya. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya. Siswa dilarang berkelahi atau tawuran di dalam maupun di lingkungan sekolah. Siswa dilarang melakukan tindakan asusila. Jadi melakukan tindakan asusila dilarang. Siswa dilarang berpacaran di lingkungan sekolah. Di berpacaran tidak boleh. Siswa dilarang merayakan ulang tahun yang berlebihan di sekolah, seperti ceplok telur, penyebaran tepung, diguyur air, dan lain-lainnya.
Jadi kalau melakukan ulang tahun dilarang menggunakan model-model seperti itu. Siswa dilarang memasuki tempat hiburan orang dewasa seperti diskotik, bar, karaoke, kafe, kecuali terkait dengan kegiatan belajar mengajar atau pendidikan lainnya, dan harus dikawal oleh pembimbing atau gurunya. Siswa dilarang mengotori dan coret-coret atau merusak fasilitas sekolah, meja, kursi, dinding, dan sebagainya. Dengan tip X, kursinya, bangkunya dicoret-coret tidak boleh. Siswa dilarang melakukan hacking, cracking, fasilitas ICT, informasi communication teknologi yang dipasang di lingkungan sekolah, antara lain web, access point, hotspot, maupun akun sosial media lainnya. Siswa dilarang membawa makanan dan minuman pada saat belajar mengajar berlangsung. Tidak diperkenankan membawa makanan ke dalam kelas. Siswa dilarang membuang sisa bekas bungkus makanan minuman di kelas atau di laboratorium. Jadi harus membuang ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian pelaksanaan ibadah. Siswa wajib mengikuti kegiatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan atau diadakan sekolah sesuai dengan temanya. Jadi harus mengikuti kegiatan peringatan agama Islam sesuai dengan temanya. Seluruh siswa wajib melakukan sholat zuhur berjamaah pada jam istirahat di musola sekolah. Pada saat bulan suci Ramadan, siswa yang tidak berpuasa tidak diperkenankan makan atau minum di tempat yang terbuka. Jadi harus menghormati siswa yang lain yang melakukan ibadah puasa. Setiap jam pertama dan jam terakhir siswa berdoa. Di awal dan mengakhiri pelajaran siswa harus berdoa. Memperingati hari-hari besar nasional. Siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan oleh sekolah. Ya, sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini kita nanti mengadakan bagaimana kita mengadakan, apakah menggunakan sistem daring atau menggunakan upacara secara langsung. Kita tunggu informasi selanjutnya. Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut pada saat memperingati hari-hari besar nasional atau hari-hari besar keagamaan. Pelanggaran dan poin. Setiap siswa yang melanggar tata tertib diberikan poin berdasarkan jenis pelanggarannya. Jadi nanti akan dikenakan poin, sanksi, dan tindak lanjutnya nanti berdasarkan jumlah poin yang dilanggarnya. Semakin besar poin yang diberikan menunjukkan semakin berat atau besar bobot pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, poinnya diakumulasi dengan pelanggaran sebelumnya dengan jenis sanksi sesuai poin yang terakumulasi. Poin pelanggaran diakumulasi dalam satu semester. Poin-poin yang diakumulasi selama satu semester akan dihapus pada semester berikutnya, kecuali untuk pelanggaran membawa rokok atau merokok, narkoba, pornografi, membawa senjata tajam, berkelahi, tawuran, atau tindak asusila. Itu tidak akan diakumulasi, tetap berlaku. Untuk akumulasi atau jumlah ini nanti secara langsung diberikan kepada siswa. Nah, itu tata tertib yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa. Jadi di sini saya menekankan agar proses belajar mengajar itu berlangsung dengan tertib, dengan disiplin, dengan baik, sehingga visi dan misi
SMK Al-Kamal itu dapat terwujud dengan jelas sesuai dengan logo yang terpampang di SMK Al-Kamal. Itu sudah jelas bahwa kita sebagai lembaga pendidikan yang sudah memiliki visi misi yang jelas. Itu yang bisa kami sampaikan untuk materi masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2020 ini yang dilakukan secara daring. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.